Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita terakhir tentang Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja. Beliau gunakan masa yaitu ketika telah terjadi perdamaian, perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang Quraisy dan sekutunya. Di masa yang tidak ada peperangan itu, Nabi mengirim surat untuk memberitahu dan mendakwahkan Islam. Kemarin kita bahas tentang Nabi mengirim surat ke Najasyi, akhirnya raja itu masuk Islam. Kemudian Nabi mengirim surat kepada Muqayqis, yaitu raja Mesir. Kemudian Nabi mengirim surat kepada Heraklius, yaitu Kaisar Romawi di Syam, dan kepada Persia, Kisra. Kaisar Romawi, Heraklius waktu itu, setelah menyuruh orang-orang pedagang Arab yang dari Mekah, yaitu Abu Sufyan, keluar, yang sebelumnya dia mengatakan, kalau nabimu itu ada di sini, maka aku akan menciumnya dan membasuh kakinya. Dan itu mengejutkan orang-orang Arab. Seorang raja yang paling berkuasa di dunia waktu itu, tandingannya cuma Persia, berkata akan mencium dan membasuh kaki Nabi. Di Mekah mereka hina-hina kan itu, tapi raja besar saja mau memuliakan beliau. Disinilah orang-orang Quraisy mulai berpikir tentang kebenaran ajaran Islam, karena diakui oleh orang-orang di Syam yang agama Samawi, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, berada di Syam. Orang-orang itu saja mengakui. Dan setelah orang pedagang Arab ini keluar, dan waktu itu Kaisar Romawi ini, Heraklius ini, berkata kepada menteri-menteri dan orang-orang yang ada di istana waktu itu, bagaimana pendapat kalian? Dan mereka berkata, bagaimana menurut Tuhan, kami ikut. Dan Heraklius waktu itu mengatakan, saya melihat apa yang dibawa oleh Muhammad sama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, dan dia tidak mengajak untuk keburukan, bahkan dia tidak mengajak untuk atau berniat untuk mengambil kerajaan kita. Kan Nabi dakwahnya cuma itu, masuk Islam kalian selamat. Kalau kalian masuk Islam, kekuasaan Anda masih berada di tangan Anda. Anda ambil kekuasaan. Awak kemenagaan Islam ke ini, tapi ambil kekuasaannya awak. Tidak. Nabi tidak. Silahkan kekuasaan di tangan Anda, tetapi masuklah kepada Islam dan taatilah Allah, dan apa perintah Allah, apa perintah Rasul, kerajaanlah yang kekuasaan engkau tetap. Ada ingin ambil kekuasaan. Dan aku, kecil Heraklius, ingin menerima agama ini. Oh, heboh orang. Heboh orang. Ada yang mencela Kaisar, wah kok lah batuka kini. Akhirnya karena heboh, surui lo balik si Kaisar Heraklius. Suruinya lihat. Kecilnya sabananya mau tak ada ingin masuk Islam dah. Mau uji iman kalian senyap. Itu kecil. Keinginannya lah ada sebenarnya. Tapi terhalang itulah hidayah. Hidayah itu memang di tangan Allah. Kemudian Nabi SAW
mengirim surat kepada Hauzah bin Ali, pemimpin Yamamah. Di mana Yamamah tu? Ada perang Yamamah kan gitu. Di Riyadh. Kini namanya daerah Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Yamamah. Nabi mengirim surat dan beliau kirimkan surat itu melalui Salit bin Amru al-Amiri. Isi surat beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hauzati bin Ali. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hauzah bin Ali. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti hidayah atau petunjuk. Wa'lam anna dini sayadhharu ila muntahal khaffi wal hafir. Ketahuilah bahwa agamaku akan menang dan akan dianut oleh orang-orang kaya dan orang miskin. Agamaku akan menang, akan dianut oleh orang kaya dan miskin. Fa aslim taslam. Maka masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Waj'al laka ma tahta yadaika. Akan kuberikan apa yang berada di bawah kekuasaan anda saat ini. Arti inyo pemimpin di Yamamah, kalau inyo masuk Islam, kekuasaan anda masih seperti itu. Tidak kurang dah. Dan kekuasaan engkau tetap. Tidak ke kami ambil dah. Tapi masuklah kepada Islam. Kemudian setelah dibacakan surat itu oleh utusan tadi dan dibaca oleh Salit langsung didangan yo, dibacanya surang yo. Lalu jawabnya, alangkah bagusnya apa yang engkau serukan. Orang-orang Arab akan banyak takut terhadap kekuasaanku. Jadi kecilnya, yang kau serukan itu rancak. Tapi orang Arab banyak takut je kami. Orang-orang Arab banyak takut je. Jika anda mau memberikan sebagian kekuasaan kepadaku, aku akan mengikuti anda. Kalau engkau agihan sebagian kekuasaan Nabi kayaknya hanya mau masuk Islam. Artinya ditambahnya kekuasaan. Kemudian diagiahnya lah kepada utusan Nabi itu sebuah kain, kemudian berapa oleh-oleh. Lalu setelah sampai di hadapan Nabi, dibacaanlah kepada Nabi balasan surat tadi. Intinya yang engkau sampaikan itu bagus, tapi orang-orang Arab takut je kami. Dan kalau engkau mau bagian sebagian kekuasaan kambo mau Islam. Basarek. Agian kekuasaan kau tu. Lalu jawab Nabi, "Lau sa'alani qit'atan minal ard ma fa'altu." Kalau seandainya inyo meminta sapetak salah. Sapetak tanah. Kalau dia sajangka atau istilahnya. Sajangka saya diminta tanah kambo, aku tidak akan memberikannya. Bahasanya awak leke dia ago-agonya. Masuk Islam kau bentuk perlu dia awak kan. Kalau masuk Islam saya nuntuang. Inyo. Kalau perlu dia awak tu agaknya nyo perlu dinyo Islam tidak perlu dia awak. Dan Nabi tidaklah mencari kekuasaan. Seolah-olah nyo menganggap Nabi mencari kekuasaan. Nabi tidak ada mencari itu. Aku tidak akan berikan. Apa yang dimilikinya saat ini sudah cukup. Kemudian ketika kembali dari yaitu Fathul Makkah, dapatlah kabar kepada Nabi bahwasanya Hauzah yaitu pemimpin Yamamah lah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, di Yamamah akan muncul seorang kadzab, pendusta,
yang dia mengaku rasul, mengaku nabi. Siapa namanya Pak? Musailamah Al-Kadzab. Bakal dia nama Al-Kadzab, dia nabi magih itu. Akan muncul seorang Al-Kadzab. Makanya dia nama Musailamah Al-Kadzab. Yang nanti yang akan menghancurkan kerajaan Yamamah itu adalah ketika pimpang 5 perangnya Khalid bin Walid. Dan dia dibunuh oleh seorang budak yang telah dibebaskan Nabi, siapa namanya? Wahsy, yang dahulu membunuh paman Nabi. Lalu ia akan dibunuh oleh orang sepeninggalku. Maka ada yang bertanya, ada yang ngejan. Yang bertanya itu Abu Bakar. Ya Rasulullah, siapa orang yang akan bunuhnya itu? Kata Nabi, engkau dan orang-orang yang bersamamu. Ternyata benar. Ketika Khalifah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dimasukinya itulah terjadi perang dengan Musailamah tadi dan kematian terhadap Musailamah. Dan Nabi ngecen bukan ambo yang akan bunuh, tapi kalian. Maka peristiwa itu terjadi seperti yang beliau katakan. Kemudian Nabi mengirim surat kepada Al-Harith bin Asyamr, pemimpin Damaskus, Suriah ini, daerah Suriah ini. Nabi SAW menulis surat yang isinya lebih kurang, sungguhnya aku mengajak anda beriman kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Niscaya akan kekal kerajaanmu. Lalu jawabnya, Haris itu pemimpin Syam tadi, nyo masih dakek ka Romawi, deke orang Baga, amanullah. Agaknya, sesungguhnya siapa yang akan merebut kekuasaan dariku, aku akan menyerangnya. Siapa yang akan membiak kerajaan Ambo? Ambo nak kau nyerangnya. Kau dia ada backingan kau Romawi teh. Agak-agak sebagian orang kan ada loh itu. Bagak-bagak dek lagi. Backing. Apa nama istilahnya? Apa namanya tu? Kagadang-gadangan. Kagadang-gadangan. Akhirnya tidak masuk Islam. Kemudian Nabi mengirim surat kepada Raja Amman. Raja Amman. Namanya Jaifar. Kemudian Abd. 2 orang bersaudara. Cuman bedanya Abdu iko orangnya agak lunak. Yang berdua pemimpin. Tapi pada sana dan seorang Jaifar agak karih. Agak karih orang. Jadi dia terkecoh orang dari sana. Sana tu lunak na. Adik na lu tentu lai. Entar lagi kan. Adik na lunak na. Udah na lu tentu lai. Orang dari sana. Alun tentu lai. Jadi jangan saya lihat salah seorang. Bahwa kadang membiak menantu kan itu. Doa tu doh. Tu adik si anu tu mahnya elok udah na tu. Adik na tentu lai. Kau contohnya. Nan surang lunak wana. Nan surang karih wana lo. Alun tentu lah. Cigok na lalu. Calik wana. Siapa yang diutus oleh Nabi namanya Amr bin As. Ke Amman. Kalau kini negaranya Oman. Kalau nyebutnya negara Oman. Orang tu namanya Amman. Yang ditamuinya dulu, deknya tahu, ditamuinya si Abdu tadi. Yang lunak tadi ditamuinya. Lalu ditanyanya, saudaraku yang lebih tua, lebih bagak. Dan nyo lebih berkuasa. Sabananya rancak engkau nyampein suritku kainyo. Karena kalau ambo manuri senyum. Kalau udah saudara ambo itulah
Iyo ceknya, nang kami menurut. Tapi ambo bertanya lo, apa yang diseru? Apa yang kalian bawa tu apa? Adalah jawabnya Amr bin As, kami mengajak, menyeru agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan mentaati nabinya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bakok karehna engkau ingin majak kami? Maka Amr bin As berkata, ayah hamba dulu sama jambo. Bancinya jo Nabi Muhammad tu je. Tapi nya meninggal dalam keadaan belum dapat hidayah. Tetapi ambo lagi. Setelah ambo dapat hidayah baru tahu ambo manan batu manan salah. Tapi ayahmu tak dapat. Ajan sampai terjadi lo ke kalian. Artinya seperti ayahku. Tak dapatnya hidayah. Ambo menginginkan kalian sadonyo dapat hidayah sehingga kalian selamat di dunia, selamat di akhirat. Mengajak kepada kalian daripada kesempitan dunia kepada keluasan negeri akhirat. Dari kekuasaan yang fana, yang sementara kepada kerajaan yang abadi nanti di surga. Kemudian telah para ulama masuk Islam alun lama lagi. Bila Amr bin As masuk Islam ketika setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Baru je. Tapi barunya orang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Diutus dek Nabi Amr bin Asko kepada raja-raja. Karena Amr bin Asko sebelum masuk Islam nyolah terkenal kalau bahasa diplomat. Namanya Pak? Antar negara-negara kah dikirim utusan ya kalau bahasa kininya konsultan. Konsulat yang ahli dalam diplomat, mau buan orang berdua-dua kan antara rajo ndak rajo, rajo okay? Kalau rajo sama rajo sebut kan payah cek. Hanya tukang kecil antara berdua tah. Anunya diplomat. Hanya diplomat ulung. Dikirim dari Nabi. Dipergunakan oleh Nabi kepiawaiannya tu untuk Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa yang dilakukannya terhadap kerajaannya? Artinya Abduko tanya beko, amoh kamu ikut itu kerajaan kami buat jano kalian? Oh enggak, kecil Amr bin As. Tidak. Apa yang menjadi kekuasaan kalian selama ini itu menjadi milik kalian. Kami tidak akan membiarkan. Kalian raja silakan jadi raja. Kekuasaan kalian diaman kok ya silakan ambil. Tak ada masalah. Kami tidak akan membiarkan. Cuma ada kewajipan-kewajipan yang harus kalian lakukan. Seperti apa? Berzakat 2,5% dari harta kalian. Dijalihkanlah di Amr bin Asko zakat pertanian sekian, zakat binatang ternak sekian, kambing sekian, unta sekian. Kalau sekian jumlah untuk kalian diambil sekian. Kecil Abdul kok ringan tu nya aja. Ndak barik memang ndak barik dah. Kalau ambo, kecil Abdul setuju panah. Ndak ada ambo kamu nolak agama nang kobok kau. Cocok dah ambo. Ndak ada nak merugikan. Tapi ambo bertanya cik lu. Apakah kalau kami tidak mau akibatnya? Itu tanyanya. Akan dikirim kepada kalian satu rombongan pasukan. Yang mana mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Lebih baik kalian tarimo Islam ko. Tidak ada nang karugi di kalian. Doh. Rugi dah. Zakatnya kete ndak barik lo di kalian dah. Mengadang zakat pada pajak. Ada pajak?
Kalau nyalang piti mah kadang zakat pada bunganya. Kadang. Kalau zakat dari 1 juta orang dia. Kalau 100 juta orang minta 2,5 juta. Kalau nyalang 100 juta orang dia. Nah, kadang kan mana ringan Islam tu mudah, ringan. Mandangan tu mah orang kok, ringan. Ya. Ndak lebare dah. Sanang aja. Zakat boleh. Dan itu untuk siapa? Kan ditanya untuk siapa zakat kau? Kecil siapa dia tadi? Dari orang kaya di antara kalian untuk orang miskin di kalian. Hendaklah untuk diputar jauh-jauh dah. Hendaklah dikirim ke pusat lah rupanya dah. Ndak kirim pitiko kirim ke pusat ndak lah dah. Ambil dari nang kayo dan 2,5% tu agian ke orang miskin. Ndak orang miskin yang ada di kampung tu loh. Jadi ndak ada alasan di kami dah. Kalau begitu ndak ada alasan di kami untuk menolak agama kau tu. Tapi de udah ambo saudara ambo ko lebih bagak dan lebih karih lo wataknya ancak joinyo biar ambo agiah surat pengantar agar engkau bisa menemuinya. Akhirnya pailah ya Amr bin Asko menemui Jaifar tadi, saudaranya si Abdu tadi. Kemudian setelah bersobok Jaifar tadi, masuk tu dialangnya. Masuk dialangnya di tentara pengawalnya. Kemudian mencari itu tu dek nyopai jo si Abdu tadi. Biarkan masuk. Masuk. Dan dicaliaknya dari tampang saya bantuannya. Kecil Amr bin As kau mencaliak bantu anak saya. Ia jauh lah elok si Abdu kau dibanding saudaranya. Dari pencaliannya, dari sikapnya, akhlaknya, jauhnya beda dengan sana. Kena seorang kau mencalik ereng sekali. Siapa kan? Kamu tuan. Kurang baru bosobok kali dan senyum. Bosobok tidak sama bosobok jawab langsung senyumnya. Apa-apa ibu-ibu yang biasa di kantor kan ada lo pimpinan ko yang bosobok jawab langsung senyum. Bakabar. Bekut ganti lo pimpinan pindah lain lo tukar no. Mencelek kau lo mencelek ereng san. Beda-beda orang kau dan sana. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sobok Jaifar tadi ditanya di Jaifar. Setelah disampaikan yang disampaikan oleh Ammar ke Abdu tadi, Abdu ko yang menyampaikan ke dan sana. Ko yang disampaikannya. Lalu ke Jaifar bertanya, apa yang diperbuat oleh orang Quraisy Nabi kalian tu? Apa perbuat sikap orang Quraisy terhadap Nabi kalian tu? Kan ko jazirah Arab. Orang Arab ko kama kiblatnya? Ke Makkah. Dan orang Arab ko kalau Makkah ikut-ikut loh. Itulah baik. Kiblatnya ke situ loh. Kalau orang tu ikut-ikut loh. Dan waktu itu memang Amr bin Asko dalam riwayatnya kalau berdasarkan kisahnya ko mengantarkan ko setelah Fathul Makkah. Mekah ditaklukkan. Akhirnya Amr bin As mereka mengikutinya mungkin karena cinta terhadap agamanya atau karena kalah dalam peperangan. Mungkin nyo masuk Islam gara-gara nyo cinta atau memang karena Mekah itu sudah ditaklukkan, dikuasai. Tapi nanjale orang Quraisy laikui. Kemudian dan sudah banyak orang mencintainya untuk masuk Islam dan kini ndak ada di Makkah tu orang Quraisy tu ndak Islam.
Islam sadonya. Lalu Jaifar kau bertanya balik, kalau model itu yang kau sampaikan, agi hamba berfikir waktu malam kau. Agi hamba waktu malam. Tapi apa yang kami terima kalau kami tidak mau? Lalu kata Amr bin As, jika kalian tidak mau masuk Islam dan tidak mengikuti agamanya, sepasukan-pasukan berkuda akan menyerang anda dan mengambil seluruh harta benda anda. Diambilnya sadonya. Kekuasaan kau diambilnya, harta benda kalian diambilnya di pasukan tadi. Agi alam bau pikir. Semalam kau, besoknya datanglahnya menemui Jaifar tadi. Namun tidak dia giah izin. Tidak dia giah izin masuk. Maka ditemuinya saudaranya tadi si Abdul. Kamu tidak boleh masuk dinya dah. Abi yang aku datangnya si Abdul tadi. Pakai backingan loh. Akhirnya boleh masuk. Kadang menemui Pak Wali kau, kalau langsung-langsung tidak dapat dah. Tapi kalau dia kawan beliau masuk, kadang dia dapat. Itulah kira-kira. Atau jauh adiknya, ada sanaknya, masuk. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Cik Jaifar setelah bertemu, setelah hamba fikir-fikir ya, lamah bana hamba. Pasukan kuda nang kemenyarang tu nak nampak dia hamba dah. Tu kamu sarahan sah kekuasaan hamba kini, tak bisa dah. Tak bisa dah. Dah itu dah besok datang mari lihat. Tapi Amr bin As ngeciannya 3 hari bisa setuju. Waktunya 3 hari. Ambo besok harus pulang. Harus pulang. Akhirnya mengeceklah saudaranya si Abdu tadi kasih Jaifar saudaranya. Tu ceritanya berdua lah itu. Mangalo wak kau si kareh-kareh na. Alo nang kawak pertahankan. Kekuasaan tak diambilnya. Haratua tak diambilnya. Paling zakat itu pun dari orang kaya untuk orang miskinan dewa, tak lo rugi wak dah. Dari awak untuk awak dan ditawarkannya nanelok lo nya. Mentaati Allah, mengikuti Rasul dan tak boleh berzina, tak boleh minum khamar. Kan lo tu. Tidak boleh memutuskan silaturahmi. Asalnya tidak boleh menyembah berhala. Memang tak ada guna berhala tu dah. Nombor 2 diajaknya. Rupanya dari ketiga kau datang hidayah. Allah agia hidayah. Akhirnya Jaifar kau dipanggilnya besoknya. Sebelum Amr bin As pulang dipanggilnya dan dia menyatakan masuk Islam. Kemudian diagihnya langsung dibawanya Amr bin As. Ambillah zakat tu langsung. Ambil. Akhirnya inyolo malah Raja berdua kolonan membantu. Apa eloknya tu. Turun tangan go raja go langsung untuk mengambil zakat tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah surat-surat yang dikirim oleh Nabi SAW kepada raja-raja yang ada di Arab. Kemudian dengan keadaan tadi itu, minimal walaupun ada yang tak masuk Islam, tapi Nabi telah mengenalkan Islam dan ajarannya apa. Dah dikenalkan Islam dan apa ajaran. Minimal orang tahu dulu. Karena target Nabi waktu itu belum. Kalau tak mau paksa, tak ada dah. Minimal orang kota tahu bahwasanya inilah agama Islam, ini nabinya, ini ajarannya. Dan waktu itu Islamlah tersebar. Tersebar ke mana? Ke Jazirah Arab. Sampai keluar Jazirah Arab, oranglah tahu tentang Islam. Lah tahu tentang Islam. Mungkin itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan orang
Yahudi. Perang Khaybar ko bilo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi di bulan Zulqaidah membuat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di bulan Muharram, awal Muharram Nabi mengirim surat-surat. Di akhir bulan Muharram terjadilah perang Khaybar. Di akhir bulan, di awal bulan ngirim surat, akhir bulan terjadi perang Khaybar. Di tahun Hijriah, di bulan Muharram, bulan gini kah? Tapi kok awal Muharram. Berarti awal-awal kok Nabi ngirim surat. Akhir Muharram terjadi perang Khaybar. Khaybar kok apa tuh? Jaraknya kalau kini 160 kilo dari kota Madinah. Kalau ada yang pengen murah nanti biar jalankan. Dekatnya. Kalau joto sebentar, sekitar sejam kencangnya. 160 kilo tuh. Kalau tu taksi liar sejamnya. Tapi kalau taksi merek taksi, itu agak 2 jam. Nah, kalau taksi liar tidak ada mereknya. Itu hanya laluri sekayaknya. Dan tidak rami seperti Mekah, Madinah jalurnya. Khaybar, tapi benteng Khaybar tu sampai kini masih ada. Sisa-sisanya tu masih ada. Jaraknya 160 kilo dari kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disitulah suku-suku Bani Quraizah, Bani Qainuqa yang waktu itu terusir dari Madinah, berkhianat. Akhirnya kumpul orang tu di situ, khusus orang Yahudi seisinya. Banyak orang Yahudi. Karena diusir oleh Nabi dari luar kota Madinah. Rupanya orang Yahudi inilah tausia dari kota Madinah tu indak jo baranti menggaduh umat Islam. Tak baranti dah. Terjadinya perang Uhud. Siapa mengompori orang Yahudi jo? Terjadinya perang Ahzab. Utusan dikirim dari Khaybar tu ke Mekah. Orang Yahudi je baru. Jadi Nabi melihat setelah perang Ahzab, musuh utama siapa? Orang Quraisy. Lah selesai. Lah terjadi perdamaian. Tidak ada keparangan jo Quraisy. Berarti laman kok. Kemudian ada musuh kedua siapa? Yahudi lah. Yahudi. Ada musuh lain, yaitu siapa? Orang-orang Badui. Cuman Badui ko letaknya jauh-jauh. Dan jumlahnya tidak banyak-banyak, seketik-seketik, cuma panggaduah. Bentuk rangit tengah malam yang bunyi-bunyi je. Tapi di kecil tidak ada, nyolai. Saya sekali menggaduah je. Tapi nang kadang siapa? Quraisy kini laman. Nabi alihkan setelah itu ke pengamanan terhadap orang Yahudi. Dan orang Yahudi lah yang tukang kompor terjadi peperangan-peperangan tadi. Dalam perang Ahzab yang membuat Bani Quraizah berkhianat siapa? Orang Yahudi. Sesamuinya yang berkhianat. Akhirnya Nabi SAW membawa sahabat untuk ke Khaybar tadi. Tetapi yang dibawa oleh Nabi ke Khaybar itu siapa? Yang boleh dibawa itu hanya orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Dari bawa sadonya dah. Siapa yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah 1400 orang itu yang pai kecil. Karena itu yanglah berbaiat dengan Nabi. Dan yang lain ko nama munafik ko ada je ingin pai. Orang badui-badui ada je ingin pai dia nantabayang ghanimah. Ghanimah kalau kalah orang Yahudi ko banyak dapat 100 sini. Anyo pai parang tu mengah? Ka dapat 100 lo. Akan cari labo. Kalau lah jo Nabi pai ko insyaallah menang ko nya. Adan banyak membawa 100 pulang. Rupanya Allah tahu, Nabi tahu. Tak boleh 1. Tak boleh 1 pai.
Bawalah kami. Oh indak, nak isah. Nam boleh pai saya yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Nya saya tahu dah. Akhirnya mencungu saya. Mencari ada orang dapat wah indak. Akhirnya barangkitlah 1.400 orang. Cuma orang munafik pun tak senang tu. Wak ndak ka dapat je dah konten. Wak arok ka pai dapat ghanimah rupanya ndak lo boleh pai berarti lapeh kijang ka kermu. Cuma nang sakit hati terus je. Dikirimlah oleh Abdullah bin Ubay surat Kasia ke Khaybar. Si suratnya aku kan pernah jalan dah. Magiah tahu soalnya ekspedisi kau rahasia kau. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu orang di Khaybar tu bahasanya akan diserang. Tapi orang Yahudi kau dia ndak ada orang munafik kau ndak dapat pai sakit hati dia genya tahu. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Akacana Muhammadan qasada qasdakum. Muhammad telah mendatangi kalian, maka waspadalah. Hati-hati, nyolah datang. Janganlah takut kepadanya. Karena orang tu pai ndak banyak doh. Saketeknya. Dan kalian jumlahnya lebih banyak. Jangan takut lelai. Maka persiapkanlah senjata kalian, dan mereka hanya membawa senjata sedikit. Si pompe arti. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pailah Nabi ke Khaybar dalam perjalanan tadi. Dan orang Yahudi yanglah dapat surat tadi mengirim surat kepada Bani Ghatafan untuk minta bantuan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Ghatafan kolah menyiapkan pasukan loh untuk membantu orang Yahudi tadi. Tapi baru orang ko berangkit terjadi kehebohan di kampung Ghatafan. Orang yang dalam perjalanan ke Yahudi tadi, ke Khaybar tadi, tak kaji. Koko janjan disarang dak kampung mak dek Muhammad dan pengikutnya. Dek cameh orang ko balik pulang. Pada awak lo nak kena sarang rupanya ndak ada apa dah. Ada kehebohan kecil rasanya. Akhirnya oleh pemimpinnya ndak usah selawat pai. Pada menyelamatkan orang encak kampung awak sedi diselamatkan dulu. Akhirnya Bani Ghatafan ko ndak jadi pai. Murni peperangan tu antara kaum muslimin dan Yahudi, tidak satu orang munafik. Tidak satu orang munafik. Bah perjalanannya, bah kisahnya dan bah terjadinya peperangan itu, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا